Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Hari Sujiwanto didampingi oleh Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Utara dan Bupati Bulungan berkolaborasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan, dalam kegiatan berbagi kasih dan bakti kesehatan yang diselenggarakan di SP6 Desa Tanjung Buka. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah bahu-membahu menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif di wilayah Kalimantan Utara. Kapolda Kalimantan Utara menyampaikan bahwa sinergitas antara Polri, mahasiswa, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta membangun kebersamaan. Dalam kegiatan ini disediakan layanan kesehatan gratis oleh Dokes Polda Kalimantan Utara dan Polresta Bulungan, termasuk pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan, serta pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Utara juga turut berpartisipasi dalam membagikan bingkisan sembako kepada warga, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Andreas, Ketua GMNI Bulungan, menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini. Mahasiswa memiliki peran penting dalam membangun kesadaran sosial dan berkontribusi bagi masyarakat. Masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini menyambut dengan antusias, merasa terbantu dengan adanya layanan kesehatan dan bantuan sosial yang diberikan. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama serta doa bersama untuk keberkahan dan keselamatan di bulan suci Ramadan. Diharapkan sinergitas antara Polri, mahasiswa, dan masyarakat terus terjalin demi terciptanya lingkungan yang lebih harmonis dan sejahtera di Kalimantan Utara. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polda Lampung menemukan 3 komoditas bahan pokok mengalami kenaikan harga. Temuan ini didapat dari hasil sidak di beberapa lokasi pasar di wilayah Lampung. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung bersama stakeholder Pemkot Bandar Lampung mengecek kondisi pasar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan komoditas dan kondisi kebutuhan bahan pangan menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Di Treskrimsus Polda Lampung dan dari Polresta Bandar Lampung bersama stakeholder juga dari TNI juga ada, Ibu Camat hadir di Pasar Gintung ini untuk melakukan operasi pasar. Kenapa kita melakukan operasi pasar? Untuk mengetahui pada saat menjelang kegiatan hari Lebaran ini, apakah harga-harga di pasaran ini apakah sudah sesuai dengan head dan hub. Karena kita harus memantau sehingga kami turun pada siang hari ini. Berdasarkan hasil pantauan di Pasar Waihalik, Pasar Pasir Gintung, dan Pasar Panjang, Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung bersama stakeholder Pemkot Bandar Lampung menemukan beberapa bahan pokok mulai mengalami kenaikan harga. 12 bahan pokok penting atau Bapokting hasilnya masih dikategorikan stabil, namun ada 3 bahan pangan yang mengalami kenaikan. Di Reskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Dery Agung Wijaya mengatakan pihaknya menemukan 3 komoditas yang mengalami kenaikan. Dari hasil pengecekan komoditas di Pasar Pasir Gintung yang mengalami kenaikan yakni bawang merah, telur, dan ayam. Di jajaran Satgas Pangan melalui Reskrimsus bersama dengan Polresta kita melakukan pengecekan harga sembako ataupun 12 bahan pokok penting yang ada di beberapa pasar di wilayah Bandar Lampung, dan hasil pantauan sampai saat ini masih dikategorikan stabil. Ada 3 bahan pokok yang ada kenaikan sedikit tapi tidak signifikan, jadi kami anggap sampai saat ini masih bisa dikategorikan stabil. Untuk 3 yaitu bawang merah, telur, dan ayam. Komoditas bawang merah harga acuan penjualan atau HAP adalah Rp38.000 per kilogram dan dijual Rp50.000 per kilogram. Sementara minyak goreng dengan merek minyak kita, harga eceran tertinggi atau HET seharga Rp15.700 per liter
dan dijual Rp17.000 per liternya. Dari pantauan, harganya sedikit di atas harga acuan dan terhadap harga cabai merah dan hijau mengalami penurunan HAP Rp50.000 sampai dengan Rp57.000. Kemudian dijual saat ini seharga Rp40.000 sampai dengan Rp50.000, sehingga harga pangan cenderung masih stabil. Dari Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Mendekati pelaksanaan OPS Kepolisian Ketupat 2025, Kakor Lantas Polri menggelar Latpra OPS yang dihadiri oleh para Kasatgas OPS Ketupat 2025. Dilaksanakan di Gedung NTMC, Jakarta Timur, acara Latpra OPS ini dibuka langsung oleh Kaops Ketupat 2025 Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, yang didampingi oleh Wakaops Ketupat 2025 Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga dan Waastamasops Polri Irjen Pol Endi Sutendi. Dihadiri oleh perwakilan dari beberapa satuan kerja Polri yang terdiri dari Sabara, Korlantas, dan Korps Brimob. Latihan praoperasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada para personil yang akan melaksanakan operasi Ketupat 2025. Dalam pembukaannya, Kaops Ketupat 2025 Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan akan melaksanakan pengamanan secara menyeluruh di 4 klaster, yaitu jalan tol, jalan nasional, tempat wisata, dan tempat ibadah. Kaops Ketupat 2025 Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga telah melaksanakan evaluasi dari OPS Ketupat tahun 2024 lalu, sehingga ia menghimbau kepada para personil untuk berikan atensi lebih untuk 3 hal yang meliputi model transportasi, infrastruktur, dan rekayasa lalu lintas. Selain itu, Kaops juga menyebutkan akan mengarahkan tim Polwan, khususnya pada malam hari guna memberikan pesan edukatif dan persuasif agar meminimalisir reaksi kontraproduktif dari masyarakat. Tentunya melalui OPS Ketupat ini Polri berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pengamanan serta keamanan untuk melaksanakan mudik. Rekan-rekan sekalian, 3 hal yang penting yang kita evaluasi. Yang pertama adalah berkaitan dengan moda transportasi. Kalau moda transportasi sudah bagus, baik itu kendaraan roda 2 yang dimungkinkan juga banyak, termasuk bus yang akan digunakan, termasuk kendaraan pribadi. Jadi 42% pemudik itu menggunakan kendaraan pribadi, termasuk juga roda 2 paling banyak. Itu yang harus kita evaluasi. Yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur mempengaruhi Kamseltip Carlantas. Tahun ini tidak ada dana preservasi jalan yang digunakan untuk perbaikan. Yang ada adalah hanya untuk menambal lubang-lubang. Artinya bahwa jalan nasional kemungkinan akan ada perlambatan karena jalan itu masih berlubang. Biarpun H-10 sudah harus jadi, tetapi faktanya masih ada jalan yang masih berlubang. Sehingga pada saat nanti one way, beban jalan nasional akan berat. Yang ketiga adalah rekayasa lalu lintas. Saya akan jelaskan sedikit berkaitan dengan rekayasa lalu lintas. Apabila terjadi bangkitan arus karena operasi dimulai tanggal 23, sehingga dimungkinkan para pemudik sudah terurai dari tanggal 21, hari Jumat, sudah mulai bergerak karena ada kebijakan WFA, Work From Anywhere. Maka dari itu, keberangkatan itu lebih awal. Kalau keberangkatan lebih awal, tentunya puncak daripada mudik itu belum tentu H-3. Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasi, tim Alfa 1 Satgas 3 Preventif Ops Madagoraya intensif melaksanakan patroli jalur klasik di wilayah KWND, PEK, dan Maoti Kalora, Kabupaten Poso, Parigi Mutong, dan sekitarnya. Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasi, tim Alfa 1 Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya intensif melaksanakan patroli jalur klasik di wilayah KWND Pegunungan dan Maoti Kalora, Kabupaten Poso, Parigi Mutong, dan sekitarnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kelompok-kelompok yang dapat mengganggu dan mengancam ketertiban umum di wilayah tersebut. Dan Brimob Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre selaku Kasatgas 3 Preventif Operasi Madagoraya menegaskan bahwa operasi ini dilakukan secara intensif, terlebih khususnya selama bulan suci Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Satgas 3 Madagoraya tahun 2025 melaksanakan patroli jalur klasik, yang mana patroli ini adalah patroli rutin yang kebetulan kemarin kami laksanakan di Pegunungan Mauti, yaitu yang terletak antara Desa KWND, Tangaranang, Kalora. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kelompok-kelompok atau simpatisan baru yang coba untuk mengganggu sistem Tikmas di Kabupaten Poso. Kegiatan ini juga kita rangkaikan dalam upaya menjaga bulan suci Ramadan ini, kegiatan ibadah umat muslim dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih. Kegiatan patroli ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat setempat. Salah seorang pekebun Salun Malino, yaitu Al-Fahri yang berdomisili di Desa Kalora, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran tim patroli Satgas Madagoraya di wilayah mereka. Nama saya Al-Fahri, saya tinggal di Desa Kalora, berkebun di Salun Malino. Kami merasa aman di sini. Terima kasih kepada tim Madagoraya yang patroli di lokasi kami. Kami merasa aman di sini, bisa berkebun kembali. Terima kasih, Pak. Patroli ini diharapkan dapat terus memperkuat upaya menjaga ketertiban dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat selama bulan suci Ramadan, serta mencegah potensi gangguan keamanan yang dapat muncul di wilayah operasi. Dari tim Humas Operasi Madagoraya melaporkan untuk Polri TV. Kaur Keuangan Desa Peonea, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tindak pidana korupsi atau Tipikor Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Morowali Utara. Kaur Keuangan Desa Peonea, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, berinisial R, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tindak pidana korupsi atau Tipikor Satreskrim Polres Morowali Utara. Penetapan tersangka Kaur Keuangan Desa tersebut dilakukan oleh penyidik Tipikor Satreskrim Polres Morowali Utara pada Rabu 13 Maret 2025 setelah melalui gelar perkara yang dilakukan oleh Polres Morowali Utara. Kapolres Morowali Utara AKBP Reza Khomeini yang diwakili oleh Kasat Reskrim AKP Arsyad Maaling menyampaikan bahwa penahanan R sudah dilakukan selama 20 hari di rutan Polres Morowali Utara terhitung sejak Rabu 12 Maret hingga tanggal 31 Maret 2025. R ditahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran dan pendapatan desa tahun 2023 dan tahun 2024 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp648.692.101. Motif pelaku melakukan penyelewengan uang negara tersebut adalah tersangka R tergiur dengan investasi. Namun investasi tersebut ternyata adalah investasi bodong. Selanjutnya pelaku juga menggunakan uang tersebut untuk melunasi kredit tersangka di Bank Mandiri Poso. Berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti yang ada, tersangka inilah yang menjadi pelaku utama dari tindak pidana korupsi. Namun dengan penetapan tersangka ini, Polres Morowali Utara tetap melakukan pendalaman apabila di kemudian hari akan ada tersangka baru yang akan ditindak. Tentunya dengan mekanisme dan ketentuan yang ada, namun saat ini bahwa pelaku utama adalah R. Dari tim Humas Polres Morowali Utara, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polda Sulawesi Tengah bersama sejumlah instansi terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak di 2 SPBU dan 1 agen gas 3 kg, yakni SPBU Maluku, SPBU Yosudarso, serta agen tabung gas 3 kg di Jalan Tanjung Manimbaya, Kota Palu pada Kamis 13 Maret 2025 sore. Polda Sulawesi Tengah bersama sejumlah instansi terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak di 2 SPBU dan 1 agen gas 3 kg, yaitu SPB Maluku, SPBU Yosudarso, serta agen tabung gas 3 kg di Jalan Tanjung Manimbaya, Kota Palu pada Kamis 13 Maret 2025 sore. Dalam sidak tersebut, petugas memeriksa kualitas dan kuantitas BBM
khususnya Pertalite dan solar, dengan menggunakan alat ukur khusus untuk menguji spesifik gravity yang bertujuan untuk memastikan pasokan tetap terjaga selama bulan suci Ramadan serta menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Wadir Krimsus Polda Sulteng AKBP Ade Nuramdani, didampingi Kasubdit Indak di Treskrimsus Polda Sulteng AKBP Raden Real Mahendra, Kasubdit 4 Tipiter Kompol Heri Siombing. Brand Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Hiskia Rainer Bontang, menambahkan bahwa pengecekan spesifik gravity dilakukan guna memastikan kesesuaian massa jenis BBM dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. Sementara itu, Kabag Kebijakan Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah, Rizka, menyebutkan bahwa pasokan BBM di Kota Palu dalam kondisi aman menjelang perayaan Idul Fitri 2025. Penyesuaian pasokan dilakukan sesuai dengan permintaan masing-masing SPBU. Sementara itu, Wadir Krimsus Polda Sulteng AKBP Ade Nuramdani menyampaikan bahwa secara umum, ketersediaan BBM di wilayah Sulteng cukup memadai selama Ramadan dan Idul Fitri untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Dari Tim Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.